Kita masih piknik nih ceritanya ya. Lanjut. Piknik di tempat-tempat Asik. yang Vibes-nya asik gitu. iya, tempat-tempat yang sunyi gitu ya. Kekinian, sepi enak. Iya. Ini cocok lah buat healing. Bahasa terkenal banget sekarang. Iya, harus terus dipakai. Iya. Waktu itu kita sempat ngobrolin Riddler ya. Ya. Penjahatnya The Betul. Batman yang benar-benar nyentrik dan oke banget sih sebagai villain ya. Sekarang kita mau ngomongin juga karakter yang nyentrik dan juga agak-agak sinting ya. Dan mungkin ini diambil dari film lama juga ya. Yang nggak lama banget sih, awal 2000-an Ya, kali ya, 2000-an film-filmnya ya. 2000-an. Siapa lagi kalau bukan Patrick Bateman di American Psycho. Bener nggak? Sekali. Iya. Christian Bale. Bener, ini diperanin sama Christian Bale ya. Ini karir Christian Bale ini dari sini mulai menanjak ya. Ya. Dari American Psycho, Ya, bener. terus kan The Machinist, terus Batman. Nah, di situ tuh kayak, wih, gila terus ya. Ya, soalnya si Christian Bale juga temannya atau manajer pernah bilang kalau mau ngambil ini antara dua karir lu, antara roket atau udah hilang lu. Untung dia ngikutin manajernya. Diambil sama dia kesempatannya. Gue nonton American Psycho tuh cuman gara-gara lihat posternya aja sih. Keren banget. Maksudnya muka dia atau ada yang main pisau, terus ada yang muka dia berdarah gitu kan. Itu kayak teriak gitu. anjing keren gitu ya. Dan ngomongin karakter dia di sini gitu ya sebagai kayak businessman atau pialang saham atau apa ya gue nggak ngerti. Broker kan, bener kan? Iya kan, kayak gitu kan. Yang kayak bener-bener orang-orang Wall Street banget gitu kan. Tapi hobinya tuh aneh gitu kan. Ini kayak anjing ini Amerika banget cuy gitu ya. Gila harta dan Itu istilahnya apa dia kalau itu UP. UP ya. Jadi Itu apa tuh? Yang urban professional Anjing. in employment. Young urban professional. Person in Employment. Exmut. Exmut di sini ya. Anjir. Kalau istilah Amerikanya UP ya. Young urban. Panjang, sih Iya. Exmut. Pentinginnya duit, prestis, ganteng, Iya, keren. gila. Dan itu tuh kegambar banget di sini di awal-awal film kan sama rutinitas dia kan yang kayak mandi harus gimana gosokannya, terus pakai apa namanya fragerannya harus apa gitu kan. Deskripsiin dengan detail. Iya, detail banget kan di sini. Terus rutinitas dia olahraga harus gimana, minumnya apa gitu. Anjing jadi kayak oh ini orang tanpa harus ngebunuh pun udah kayak psikopat cuy menurut gue. Betul. Maksudnya kayak rutinitas itu mengerikan gitu cuy. Kan dia mentingin image banget kan. Iya, Dan penting. makanya awalnya kan disimbolin sama yang dibuka masker itu. Nah, Makanya jadi istilahnya itu kan wajah dia kan dilapisin sama sesuatu gitu kan. Iya, Jadi dia iya. mesti kelihatan keren, mesti kelihatan apa. Padahal dalam hatinya cuma biar fit in gitu dia. Iya bilang. benar. Sama bagian itu juga sih mungkin yang ngegambarin yang pas dia ngobrol sama temen-temennya itu terus pada ngeluarin kartu nama lu. Ya, tahu. Terus kan kayak wah itu kayaknya konflik batin banget ya. Sampai tegang Iya banget. kayak itu bagus banget sih treatmentnya. Maksud gue itu cuman kayak tukeran kartu nama anjing ya, tapi kayak Kepikiran aja ya penulis iya ceritanya. kayak kepikiran treatmentnya dibikin Gimana kayak cara bikin tukeran kartu nama tapi menegangkan Iya. gitu ya. terus kan kayak dibahas gitu kan. Ini bahannya Padahal sama semua Iya. Tapi dia tuh kayak gimana kayak sesuatunya tuh kayak dia kayak nggak bisa berhenti mikirin gitu kan. Iya, Jadi kayak anjing gue nggak bisa nih, gue Bener. harus kayak lebih bagus dari kayak gini gitu. Makan sama emosinya gitu tiba-tiba. Iya. Gue ngeri juga sih sama karakter kayak dia gitu ya. Dan bahkan dia katanya bisa ngeluarin apa? Keringet sendiri. Iya. Katanya bisa, jadi bisa kontrol gitu katanya. Iya, anjing kapan gue harus keringetan gitu ya. Itu actingnya emang gila. Iya sih. Sebenarnya awal film ini tuh gue nggak ada bayangan ya dia bakal kayak mau melakukan pembantaian gitu ya. Karena kan apa di sini gue ngeliat dia emang kayak orang kantoran gitu ya. Tapi lama-lama kok kayak ngajakin cewek gitu ya, main ke apartemennya terus disikat gitu kan kayak anjing ini kenapa ya? Menurut gua kan dia emang sebenarnya kan ya psikopat kan udah pasti tuh. Pertama dia nggak punya empati, bahkan dia cuman punya tunangan aja kan cuman buat biar kelihatan orang normal gitu. Iya. Gua punya pasangan gitu kan. Gua pasangan gua juga lumayan pintar, lumayan berduit segala macam gitu. Dan ya menurut gue sih, tapi emang filmnya pengen gambarin satir tentang kehidupan materialistik gitu sih. Jadi secara umum sih menurut gue kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian bisa jeli ngeliat kan dia kan sebenarnya banyak banget tuh scene dia di depan cermin. Iya, yang depan ngaca-ngaca. Nah itu sebenarnya setiap dia ngeliat cermin tuh perpindahan tuh. Dunia Jadi dia dia sama dunia imajinasi dia gitu. Dan kalau misalnya gue kill count dia tuh cuman nge-kill sebenarnya cuman yang tunawisma itu doang. Oh iya. Sama anjingnya itu. Oh yang lainnya iya. itu sebenarnya khayalan. Jadi kalau misalnya dia ngaca, kayak misalnya awalan itu tuh jadi yang pas dia ngomong sama cewek di bar tuh, yang dia mau mesen minuman, terus dia kata-katain kan tuh cewek gitu kayak belagu banget sih lu apa anjing bangsat gitu kan.
Nah itu pas dia masuk tuh ke imajinasi gitu. Iya. Terus pagi-pagi udah ada apa pas dia lagi melakukan perawatan dia ngeliat kaca lagi kan. Nah itu masuk ke realitas lagi gitu. Psikopat itu kan biasanya kan ada yang micu kan. Nah, iya benar. Gue belum dapet nih sebenarnya dia yang micu apaan. Tapi kalau ngelihat dari korbannya dia, kalau gue boleh hipotesa nembak aja gitu ya. Kalau menurut gue kan dia kan ngebunuh tunawisma kan. Iya, orang miskin. Orang miskin gitu. Jadi kalau menurut gue sih dia emang dulunya itu miskin banget gitu kayaknya. Oke. Kalau hipotesa gue dan Terus kalinya dia meledak dia pokoknya ya gue mesti terlihat keren, terlihat kaya, terlihat ganteng, terlihat wah fit lah gitu kan. Dia kesal sama diri dia yang lama makanya dia bunuh tuh. Gitu. Dia jijik gitu Jijik ngeliat orang yang kayak karena ngingetin dia kali iya, ya. ngingetin dia gitu kayaknya. Nggak mau kerja aja lu gitu kan dia bilang. Ngomongin materialistis ya emang film ini tuh kayaknya emang satir ke semuanya sih, ke hal-hal itu ya, apalagi ke orang-orang Wall Street kali ya. Pokoknya si penulisnya dibilang lagi pengen nyindir di eranya dia Bener. ke UP Exmouth itu. Iya bener. Yang pencitraan semua gitu Pencitraan semua ya. Terulang sih, sekarang juga banyak pencitraan. Dunia tipu-tipu. Iya, dunia tipu-tipu ya, punya Porsche, anjir. Ya, apalagi itu ya. Terus diciduk ya kan. Tiba-tiba diderek. Untung dia nggak jadi kayak Patrick Bateman ya di sini. Atau jangan udah di dalam apa namanya? Imajinasi. Di dalam imajinasinya ya pas ngaca ya. Sering gue cuy kayak gitu. Bener. Tapi emang bener cuy, relevan ya, film Iya, itu masih relevan relevan gitu maksudnya. Lu nonton kapanpun gitu ya, nonton sekarang pun dia ya masih relevan aja sih gue ngelihatnya Makanya gitu. tetap banyak nonton gitu kan. Iya, Karena relevan banget iya, sih. Gitu. bener relevan banget gitu. Dunia pencitraan. Mungkin kalau kalian ingat juga di sini ada Jared Leto ya, yang cuma jadi korban juga gitu. Kan dia kan sebenarnya kan emang digambarin tuh semua orang tuh sama kan dengan jasnya yang sama. Iya. Terus ininya sama. Nah, tapi yang gaya rambutnya mirip sama si Christian Bale Christian tuh cuma Bale. si Jared Leto, Leto doang, yang iya. rambutnya rada gondrong gitu, Iya. dipoles gitu kan. Ada Iya, leher yang lain kan tepak-tepak gitu kan. Oh iya, mungkin di situ ya faktor dia Mungkin ya. ini juga Jadi kali ini ya. orang yang paling mirip sama gua dan dia yang paling hebat gitu kan. Nggak bisa lah, nggak bisa ada dua orang yang sama ya. gitu. Iya. Tapi dia nggak ngebunuh si itu ya, si sekretarisnya. Kenapa ya waktu itu ya? Dia kan kalau sama cewek kan untuk kepuasan Iya. seksual gitu ya, salah ya. Tapi setahu gue tuh dia emang udah ngejalin feeling sama si sekretarisnya. Oh. Jadi dia udah ada perasaan gitu sama si sekretarisnya. Berarti sebenarnya dia masih ada perasaan dong ya? Masih ada ya. Berarti nggak dia nggak bisa jadi murni seorang psikopat ya. Betul nggak murni banget sih. Soalnya yang gue lihat kan sepanjang film biasanya dia ya selalu narsis jelas lah ya. Bahkan sama cewek pun kan dia ngaca melihat dirinya, bukan melihat ceweknya gitu kan ya kan. Ngeliatin diri sendiri. Iya, jadi kayak Makanya apa bisa jadi dia seorang psikopat yang lagi nyari jati itu diri. gitu ya. Oke, coming of age cuy. Iya, jadinya ya. Bener juga. Dia kan ngebunuhnya cuma di hayalan doang. Iya. Tapi kalau ngomongin Christian Bale gimana menurut kalian di sini? Dia kan pas yang di sini sebenarnya ya badannya Iya emang udah Pas lagi kan, lagi lagi emang oke. prime-nya gitu kan. tapi kadang-kadang kalau gua ini suka kayak ada yang rasanya tuh kayak rada dibuat-buat gitu kadang-kadang, tapi mungkin ya emang ngasih awal-awal ya kan. Tapi Iya. secara ininya sih ya kelihatan banget lah gitu kayak orang Rada-rada gitu. Iya orang rada-radanya kelihatan ya. Cocok sih. Mungkin gara-gara ini juga Christopher Nolan ambil dia jadi Batman ya kan Batman. Ya Allah. A few moments later. Dan gue juga mikir Christopher Nolan kenapa mau milih Christian Bale jadi Batman karena dia pernah memerankan karakter yang punya penyakit mental ya. Batman juga punya penyakit mental kan. bener Cocok kayaknya. Iya makanya. Punya luka batin. Punya luka batin. Nah ini nih bedanya di Batman disalurkan ke hal-hal yang positif. Makanya namanya mirip ya, Batman sama Batman. Oh iya bener ya. Batman dan Batman. Iya. Tapi yang figur dia cocok banget sih untuk jadi itu UP itu, Iya, Exmouth itu. iya sih. Cocok banget sih bener-bener. Bersih gitu ya. Bersih, badan bagus. Mungkin kurang tinggi dikit ya kali. Iya. Rada konten dia kan. Iya nggak begitu tinggi banget ya si Christian Bale ya. Kalau yang memorable apa nih? Ada nggak menurut kalian? Scene paling memorable, dia ngejar-ngejar cewek sambil telanjang. Iya, benar-benar. Itu menurut gua Iya. mukanya dia juga udah Iya mukanya ini banget ya. Itu kan sering jadi meme gitu ya. Iya, gua lihat. iya. Iya kan? ikonik banget tuh Ikonik banget mukanya, gitu ya. mukanya tuh kayak itu dia nemuin gitu loh kayak ekspresi yang Heeh. membuat ciri khas suatu film gitu. Iya, iya. Jadi kayak Bener sih. lu inget dari film ini, gue inget tuh pas ekspresi dia begini gitu. Iya. Gak tau kenapa gue paling demen yang terakhirnya doang tuh, Iya, yang mana? yang di close up. Iya, close habis gitu. Jadi dia tuh mukanya tuh Heeh. gak tau kenapa ya, maksudnya
dia cuma diem doang sebenarnya kan, tapi dia bisa bikin mukanya tuh kayak orang kentang, kayak ngedeng, iya kayak ngedeng gitu. Terus kan diiringin sama monolog dia gitu kan, jadi kayak dia bilang ya intinya Patrick Bateman tuh cuma sebuah idea gitu kan dia bilang, jadi dia bukan jadi diri sendiri gitu kan, makanya jadi blowsing gitu. Iya, Christian Bale kan emang terkenal dia juga suka punya metode acting yang luar biasa ya. Betul. Ya selain transformasi fisik badan kan bisa macam-macam gitu kan, ya emang menarik sih. Mungkin udah dimulai dari sini kali ya. Dia enak-enak sambil ngaca ya, anjing itu kayak itu juga flexing gitu kan, ya narsisnya bagus banget ya. Maksudnya secara shot juga bagus gitu. Gue lihat ya, maksudnya kan itu adegan ranjang tapi anjir bagus banget ngeliatinnya. Dia tuh gini doang, terus kan trisam gitu kan, lu kepikiran sih anjing. Ini di satu sisi kayak seks anjir, tapi di satu sisi kayak stres gitu ya, gue lihat gitu ya. Dan tentunya endingnya ya yang pasti bikin kita berpikir, aduh. Perdebatan netizen. Iya, perdebatan. Gimana menurut lo? Menurut gue sih emang dia itu ya emang tukang ini doang sih, kayak beneran psikopat yang lagi nyari jati diri. Terus dia nggak tahu nih, dia tuh ngebayangin dicampur sama imajinasi dia yang jadi campur-campur sama narsistik juga gitu kan. Jadi kayak lagi banyak yang kejadian di otak dia sendiri, sampai hektik sendiri gitu kan, sampai bingung sendiri. Ya udah akhirnya tapi kayaknya emang hobinya dia itu kan kekerasan kan. Makanya kalau gambar itu jadi dia kira asli itu sebenarnya dia tuangin itu ke gambar yang jadi yang kita tonton ya sebenarnya yang digambar gitu. Memang dari sutradaranya pun dibilang emang pengen jadi bikinnya open ending sih emang sih, tapi dia kayak rada salah sedikit karena di bagian akhirnya dia terlalu bikin jelas tuh si pengacaranya ngomong di London kok dia kurang bikin kayak harusnya lebih tersirat lagi. Ngomongnya terlalu bikin interpretasi semua orang, ya udah hayalan doang. Benar. Jadi kayak ada gagal di situ sebenarnya. Bagi gue sih ya pesan dari film ini nyampe sih ya. Satirnya ke Exmouth, gaya hidup saat itu tuh semuanya tersampaikan dengan bagus sih kalau gue ya di film ini ya. Pinter sih dia ngambil analogi juga ini banget. Relate gitu. Iya, relate. Yang penting itunya sebenarnya intinya sih kalau gue lihat ya di film ini ya. Lu nggak usah kalau lu merasa udah dapet itunya, kata gue oke sih, emang dapat banget sih. Film bagus kan emang harus ngangkat isu sosial biar bagus. Pencitraan tinggi nilainya. Gue nggak tahu ya nonton American Psycho di mana ya sekarang, ada nggak ya streaming? Gue juga lupa inget dulu. Udah lama soalnya. Apa di HBO dulu? Iya ya, nggak tahu ya. Coba cari. Siapa tahu ada gitu ya. Dan komen juga menurut kalian gimana ya? Apakah Patrick Bateman ini orang yang mungkin bisa ada di dunia nyata gitu ya? Kayaknya ada ya, bisa ada ya kayaknya. Ada sih. Tapi gue nggak tahu apa yang ada di otaknya kan. Kita sebenarnya nggak pernah tahu ya. Exmouth kesepian. Iya benar. Exmouth penuh keresahan. Cobalah yang jadi budak korporat sekarang ya. Komen apakah kalian merasakan keresahan yang sama gitu ya dengan Patrick Bateman ya. Tersinggung kalau lihat rambut ada yang mirip gitu ya. Kartu nama lebih bagus gitu ya. Sekarang mungkin baju-baju hypebeast gitu. Iya gitu ya. Sama nih. Mungkin itu aja ngobrol-ngobrol untuk American Psycho dan karakter Patrick Bateman, dan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi soal karakter psikopat yang menarik lainnya. Yes. Gue juga ngobrol di channelnya Mengkabar Demikian ya, ngomongin karakter villain yang seru lainnya. Silakan. Kalian bisa cek juga di sana ya. Linknya ada di deskripsi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe, follow IG, follow Twitter, dan join Discord, dan ya udah apapun itu yang mungkin bisa membantu channel ini ya agak lebih naik dikit gitu ya, atau beli kaosnya lah kalau merchandise. Susah ya, merchandise lah, nggak ada yang mau beli nih sialannya. Emang nonton aja maunya gratis ya. Bentar lagi juga mau keluar merchandise. Oh iya, lu juga mau keluar merchandise. Wih, mantap nih. Mengapa Demikian juga bikin merchandise, kalian harusnya beli gitu ya. Belajar dari Mas Arya. Oke lah kalau kayak gitu, mungkin kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Ya, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.